Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MEM semuanya? Berjumpa lagi dengan MEM Sofia Andriza di video pembelajaran tahap 2 ini. Semoga kita semua selalu sehat, semangat dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, materi kita hari ini yaitu Simple Future Tense dengan bagian keduanya future continuous tense dan future perfect tense. Di mana di tahap 2 ini KD-nya adalah 3.3. Sedangkan indikator di mana KD 3.3 ini adalah yaitu kita menerapkan fungsi sosialnya, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Nah, di sini di mana pemakaian tata bahasanya atau grammarnya yang harus kamu ketahui itu dalam penggunaan unsur kebahasaannya itu penggunaan will simple, will continuous dan will perfect. Jadi di sini harapan MEM kalian semua itu bisa menyusun teks atau kalimat dalam bentuk tenses yang ini. Oke. Untuk lebih lanjutnya mari kita lihat materi selanjutnya. Oke, next. Yaitu di mana di sini yang harus kita bahas pertama yaitu future tense. Yaitu disebut dengan future tense-nya di sini atau disebut dengan future perfect. Nah, di mana future perfect ini di sini ada terbagi juga simple future itu yang pertama future tense ya, atau simple future tense. Nah, di mana tujuannya atau di sini disebut dengan mengabarkan kejadian ataupun peristiwa yang belum terjadi atau yang akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan pula. Di sini di mana ada perbedaannya di sini penggunaan will dan be going to. Di mana will di sini bisa kamu gunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang tidak terencana dan tidak dapat diprediksi apakah benaran akan terjadi nyata atau tidak. Sedangkan going to baru bisa kamu gunakan untuk menyatakan sesuai yang sudah terencana secara matang. Jadi sesuatu yang memang sudah terencana secara matang. Berarti antara will dan be going to itu perbedaannya adalah will itu masih berupa rencana. Ya, planning. Belum pasti. Sementara be going to itu udah pasti dibandingkan daripada will. Udah sekian persen memang terencana secara matang. Di mana rumusnya di sini simple future itu adalah ada positif, negatif dan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya. Di mana positifnya di sini diawali dengan subjek will plus harus diikuti oleh verb 1 ya, kata kerja pertama dan plus objek. Atau boleh juga kita gunakan dalam penggunaan going to-nya di sini dalam bentuk positif subjek plus to be. Di mana to be-nya di sini adalah is, am, are karena dia simple future, simple ya. Berarti to be-nya adalah is, am, are. Baru ditambah dengan atau plus going to. Tetap aja going to itu diikuti dengan verb 1 sama dengan will tadi ya. Will juga diikuti oleh verb 1 baru plus objek. Sementara dalam bentuk negatifnya di sini kamu bisa melihat subjek plus will. Nah, setelah will baru ditambahkan not. Pokoknya dia sebelum kata kerja pertama verb 1 ya. Baru dia objek. Dan kalau kamu mau jadikan kalimat ini atau rumus ini menjadi dia penggunaan going to sama juga dengan tadi yang di atas ya, itu subjek plus to be. Apa to be-nya? Is, am, are ya. Setelah itu baru ditambahkan atau plus not untuk menidakkan suatu kalimat itu, untuk menyangkal ya. Nah, baru plus going to. Tetap diikuti oleh verb 1 dan plus objek. Sementara kalau kalimat kamu ini mau dijadikan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kamu bisa gunakan di sini will. Nah, kata apanya dulu di sini harus kamu tambahkan dulu kan modal auxiliary-nya dulu, yaitu will sana. Will baru subjek diurut balik ke belakang seperti kalimat positif tadi. Tapi will-nya harus depankan dulu, baru subjek dan kata kerja pertama plus
objek. Atau kalimatnya kamu mau jadikan kalimat dia going to, bisa juga. Ya, to be-nya harus kamu kedepankan. Apa to be-nya tadi? Is, am, are. Plus subject, plus going to, dan plus verb 1. Dan jangan lupa nanti setelah objek kamu tambahkan dia question, pertanyaan, menandakan kalimat itu kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Next. Di sini contoh kalimat dalam future continuous tense ini. Contohnya, I will be missing you, ma'am. Ya. Saya akan kehilangan kamu, akan sedang kehilangan kamu, ma'am, gitu ya. Kalimat negatifnya untuk menidakkannya I will not plus be missing, ya, you and ma'am, ya. Jadi I will not be missing you, ma'am. Saya tidak akan kehilangan kamu, tidak akan sedang kehilangan kamu, ma'am. Kalimat negatif. Sementara kalimat pertanyaannya, questionnya, will you not be missing you, ma'am? Akankah you not be missing you, ma'am? Contoh kalimat simple future tense adalah yang pertama, kamu bisa lihat itu, I'm going to meet you in Pekanbaru. Saya akan menikahi kamu di Pekanbaru. Itu adalah kalimat positif. Kalau kamu jadikan dia kalimat negatif, ini kalimatnya I'm not going to meet you in Pekanbaru. Saya tidak akan menikahi kamu di Pekanbaru. Apa yang berubah di sini? Yaitu kamu menambahkan not setelah apa? Setelah to be am. Baru going to-nya yang kamu gunakan dan urutlah sampai selanjutnya. Oke, untuk kalimat pertanyaan atau question-nya, yaitu are you going to meet me in Pekanbaru? Apakah kamu akan menikahi saya di Pekanbaru? Apa perubahannya di sana? Dan jangan lupa itu question-nya ya, pertanyaannya belakang. Are you going to meet me in Pekanbaru? Apakah kamu akan menikahi saya di Pekanbaru? Responnya biasanya yes I am, no I'm not. Kalau responnya ya. Jadi kenapa di sini I'm jadi you ya. Dan to be am menjadi are. Tak mungkin kita bertanya diri kita sendiri ya, apakah saya akan menikahi kamu Pekanbaru? Lucu apanya ya, kontennya dan juga responnya akan berbeda. Oke, yang kalimat kedua contohnya penggunaan will. Kalau tadi going to ya. Nah, sekarang penggunaan will yang hampir sama artinya dengan going to. Akan juga, tapi going to itu lebih pasti dibandingkan daripada will atau shall. Will itu merupakan rencana. Rencana yang belum pasti kebenarannya. Masih berupa rencana. Ya, sementara kalau going to tadi itu udah pasti dia udah ada rencananya, udah matang rencananya. Coba untuk soalnya atau kalimat penggunaan will. Sauki will lend you his motorcycle. Sauki akan meminjamkan kamu motorcycle-nya, sepeda motornya. Itu adalah kalimat positifnya. Bagaimana dengan negatifnya? Sauki will not lend you his pen. Atau Sauki will not lend you his motorcycle. Apa perbedaan di sini? Will not-nya kamu lihat di sana. Setelah will plus not. Kata kerjanya tetap kata kerja pertama ya. Lend itu kata kerja pertama, meminjam ya. Ya Sauki akan meminjamkan kamu sepeda motornya. Sauki tidak akan meminjamkan kamu sepeda motornya. Sementara kalimat interrogatifnya atau questionnya adalah will Sauki lend you his motorcycle? Akankah Sauki meminjamkan kamu sepeda motornya? Responnya yes. Ya, he will. No, he will not. Kalau responnya ya. Oke, next penggunaannya lagi contoh going to-nya. Contohnya I'm going to visit your grandma. Ya, saya akan mengunjungi grandma, nenekmu ya. Untuk negatifnya I'm not going to visit your grandma. Saya tidaklah akan mengunjungi atau berkunjung ya nenekmu ya. Are you going to visit your grandma? Apakah kamu akan mengunjungi ya nenekmu ya. Terus di sana kalimatnya are you going to visit ya. Untuk negatifnya jangan are lagi di sana. Are you going to visit my grandma? My grandma, my jadi berubah sana.
Oke, untuk atau kalimatnya, kalau kalimat di atas tadi itu menggunakan going to, kita ganti kalimatnya menggunakan will. Nah, bisa juga. I will go visit your grandma. Saya akan mengunjungi, saya akan pergi, ya, saya akan pergi mengunjungi nenekmu. Nah, negatifnya I will not visit, I will not go visit your grandma. Saya tidak akan mengunjungi nenekmu, ya. Terus kalau ingat pertanyaan, will you visit your grandma? Akankah kamu mengunjungi nenekmu? Oke, next. Di sini ada kalimat yang keduanya tadi, pertama tadi future present, ya. Ini yang continuousnya, ya. Continuous pasti artinya sedang, artinya di sana, ya. Pakai bayangannya ada ing, kan gitu. Nah, di sini definisinya untuk atau pengertian daripada future continuous tense itu adalah future continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang, atau juga kalimat simple future ini hanya mengabarkan bahwa sebuah peristiwa itu akan terjadi. Future continuous tense ini menyatakan bahwa peristiwa itu akan sedang berlangsung. Nah, bagaimana dengan rumusnya atau patternnya? Positifnya yaitu subject, ya, plus will be. Nah, pakai be dia ya, tadi pakai will aja kalau dia present future, ya. Sementara untuk continuousnya adalah kata kerja ing. Ing itu adalah continuous, baik itu present continuous, past continuous, dan future continuous. Itu pakai ing, ya. Sedang artinya, itu yang arti sedang tuh ing, ya. Sementara negatifnya adalah untuk menidakkan adalah subject plus will plus not plus be dan plus verb ing, ya. Kalimat questionnya adalah atau kalimat tanyaannya adalah didahulukan, dikedepankan will-nya dulu. Will baru plus subject plus be plus verb ing. Dan forget to tanda questionnya di belakangnya. Next. Oke, contoh kalimat untuk future continuous tense ini adalah I will be missing you, ma'am. Untuk positifnya, I will not be missing you, ma'am. Negatifnya, will you not be missing you, ma'am. Ya, jadi di sana apa bedanya? Untuk negatifnya tambahkanlah not-nya setelah will, ya. Dan jangan lupa ing-nya tetap, itu yang menentukan continuous itu. Dan questionnya will-nya depan, baru subject, baru be missing-nya, ya. Oke. Nah, untuk kalimat selanjutnya, Seruni will be cooking at 7 p.m. Seruni akan sedang memasak pada pukul 7 PM. PM itu berarti jam 7-an lah ya. Nah, Seruni gak menjelang malam itu ya. Seruni will be not be cooking at 7 PM. Seruni tidak akan sedang masak pada jam 7 PM itu. Mungkin dia ada tidur, tak mungkin lah masak lagi kan gitu. Terus kalimat interrogatifnya, kalau kalimat pertanyaannya adalah will Seruni be cooking at 7 PM? Next. Nah, kamu bisa lihat juga contoh lainnya. She will be chatting on me tonight. She will not be chatting on me tonight. Will she be chatting on me tonight? Ya, itu contoh yang lainnya. Oke, next. Kamu bisa lihat untuk yang ketiganya kita bahas itu future perfect. Nah, perfect itu apa? Perfect itu sama dengan sempurna. Ya, pengertian di sini adalah perfect ini adalah tenses yang dipakai untuk mengisahkan peristiwa atau kejadian yang akan berakhir di masa yang akan datang. Contohnya nih, kamu ini akan menyelesaikan studimu yang gak rampung-rampung itu pada akhir tahun ini. Kamu bisa menggunakan future perfect tense untuk menjelaskannya ke orang tuamu. Contohnya, rumusnya future perfect ini adalah subject plus will plus F dan kata kerja ketiga. Yang future-nya subject plus will itu future. Perfect-nya adalah F sama kata kerja ketiga. Nah, itu yang perfect itu. Menandakan dia future perfect. Ya. Nah, jelas kita itu membedakan itu ya. Sementara negatifnya adalah subject plus will atau not, plus not plus F dan plus verb 3 kata kerja ketiga.
Nah, tetap setelah will ya, dan not ya. Ya, untuk questionnya adalah will plus subject plus F plus kata kerja ketiga. Oke, understand? Nah, contohnya yang lain dalam penggunaan kalimatnya, I will have finished my study this year. Saya akan telah menyelesaikan ya pelajaran saya, study saya ya, pendidikan saya tahun ini. Ya. Nah, I will not have finished my study this year. Itu negatifnya, not setelah will. Dan questionnya adalah, will you have finished your study this year? Bukankah ya kamu telah atau sudah menyelesaikan ya pelajaran kamu tahun ini? Ya, terus kalimat berikutnya, Sruni will have sleep at 10 p.m. Sruni akan telah tertidur pada jam 7 malam. Terus kalimat keduanya lagi negatifnya, Sruni will not have sleep at 10 p.m. Sruni tidak akan telah tertidur pada jam 10 malam. Akankah ya kan, will Sruni have sleep at 10 p.m. Nah, coba untuk ini ada inilah materi kita untuk 3.3 ini. I hope you can understand with our topic today, and you must study hard in your house, and don't forget to take your healthy every time. And I say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.